Pak akan menerangkan ya. Sejatinya mustikanya lakune urip, mustika lakunya kehidupan. Yang disebut dengan mustika laku kehidupan itu adalah terletak pada laku kita pribadi. Kenapa kalian berdua, bertiga, dan mungkin berempat, berlima, dan mungkin keberapa semuanya ikut ke sini ya? Karena pada hakikatnya kalian semua sedang ditempa untuk melatih kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Pak D. Ini kami ada di Parangkusumo lagi bersama Pak D Antogo, sama Kang Gondrong, sama Kang Sentiaki. Ini kami pukul jam 6 pagi. Ini jumpa lagi dengan kami di kontennya Kang Togo TV. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini Pak D Togo ditemani Kang Gondrong dan Kang Sentiaki. Ini nanti kita akan membahas tentang laku-laku yang dilakukan di Parangkusumo. Selanjutnya monggo Kang Gondrong, apa yang mau ditanyakan, Kang? Ya, terima kasih Kang Gimbal. Rahayu Pak D. Rahayu. Minta izin Pak D. Ya. Saya mau bertanya. Setelah saya ikuti sekian lama, berbulan-bulan, mungkin sekarang sudah hampir 1 tahun, Pak D mengajak kita ke Parangkusumo dari sore sampai pagi, dari pagi sampai ke sore hari kembali. Nah, itu pada hakikatnya itu Pak D mau mengajarkan apa kepada kita itu selama di Parangkusumo di sini? Monggo Pak D, minta kedarannya. Setelah sekian lama 1 tahun ini, kira-kira bosan apa enggak? Alhamdulillah enggak Pak D. Enggak, Pak D. Terus kira-kira keluarga dengan ditinggalkan dengan laku-laku seperti ini, kira-kira ngerundel enggak? Kalau ngerundel itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Cerewet, Ya? ngedumel. Berat hati. Berat hati gitu ya? Boten. Kita ya? Enggak. Nggih, kadang grundel Pak D. Gitu. Iya. Ya, karena belum tahu ya. Iya. Nah, gitu toh. Jadi Pak akan menerangkan ya. Sejatinya mustikanya lakune urip, mustika lakunya kehidupan. Yang disebut dengan mustika laku kehidupan itu adalah terletak pada laku kita pribadi. Kenapa kalian berdua, bertiga, dan mungkin berempat, berlima, dan mungkin keberapa semuanya ikut ke sini ya? Karena pada hakikatnya kalian semua sedang ditempa untuk melatih kesabaran. Karena mustikanya laku itu adalah kesabaran. Bagaimana caranya untuk bersabar dalam melakukan sebuah laku ritual? Tentunya apa? Tujuannya kita itu selalu belajar untuk menyaksikan alam semesta yang sangat luas ini. Kalau kamu di tempatmu sendiri atau pekerjaanmu kan pandangannya kan gak luas seperti di sini ya. Ya kan? Toh akhirnya juga tak beri kesempatan untuk bekerja, gak terus-terusan ya dah. Nggih, Pak D. Untuk keseimbangan. Jadi spiritual itu harus ditata. Bagaimana cara untuk mencari penghidupan bagi keluarganya secara lahiriah, dan bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah ritual kerohanian untuk menuju kesejahteraan bagi keluarganya. Karena yang sifatnya keluarga itu perlu kebutuhan jasmani dan rohani. Ya dah. Nggih, Pak D. Ya lakunya seperti yang saya ajarkan ini, intinya adalah untuk melatih kesabaran, kepasrahan dikala kita sedang jauh dari keluarga. Karena dengan jauh dari keluarga ini kita sangat fokus
lebih gampang untuk mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba bayangkan kalau Anda melakukan laku spiritual di rumah, nanti ada godaan di anaknya, mungkin juga di istrinya sendiri kan gitu ya. Nah, perlu disadari, diketahui, di sini itu adalah gerbangnya Nusantara di seluruh dunia. Saya katakan begitu kenapa? Karena di sini banyak sejarah yang tertuang di filsafat-filsafat Jawa, ya toh? Tidak perlu diceritakan panjang lebar, semuanya sudah tahu tempat apa ini sebetulnya, ya toh? Sekarang tinggal bagaimana kau menemukan mustika kehidupan di lelaku kehidupanmu ini. Karena di sini tuh komplit. Mau cari kesenangan ada, ya toh? Iya. Mau benar-benar tirakat juga bisa, ya toh? Iya. Tergantung bagaimana sebuah laku spiritualmu itu untuk menjadikan sebuah mustika dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tanggamu dan kehidupan laku spiritualmu. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya kamu sekalian tahu apa yang ku lakukan, apa yang ku ajarkan pada kalian yang bersamaku. Selama kalian duduk di sini, apa yang saya ajarkan sudah paham apa betul? Iya Pak D, terima kasih. Karena yang saya rasakan selama di sini hampir 1 tahun, di samping kita, saya khususnya untuk saya pribadi, Ya. semakin pasrah kepada Tuhan saya, terus takdim saya kepada guru-guru itu mau diperintah seperti apa, dawuhnya seperti apa, hujan panas, tetap kita ndak ada namanya berat hati, tetap kita lakukan dengan ikhlas. Terus kita menjalani kehidupan sehari-hari itu jauh lebih sabar. Emang seperti itu yang saya rasakan Pak D. Nah, itu ya. Iya, Itu Pak D. namanya mustika lakun yang urip, ya toh? Dengan laku penuh kesabaran yang harusnya tidur dengan senang, ya toh? Yang harusnya berkumpul dengan anak istri setiap malam, akhirnya waktunya dibuang di sini ya. Tapi bukan menjadi sebuah kesia-siaan. Karena apa? Karena aku di sini mengajarkan kepada sekalian semuanya untuk selalu bertawadhu, untuk selalu berzikir, melafadzkan asma-asma Allah di tempat alam yang terbuka ini, dengan sambil mendengar deburan ombak segara, dan juga di bawah naungan langit yang sangat luas ini, kita merasa kecil di hadapan Tuhan sebagai hamba. Kan gitu ya. Iya Pak D. Sudah mulai mengerti ya. Alhamdulillah sudah Pak D. Nah, gitu. Setiaki ini mau ada yang ditanyakan? Ada Pak D. Alhamdulillah Pak D. Setelah ikut Pak D beberapa kali, bahkan udah beberapa kali, banyak kali Pak D. Ya. Alhamdulillah saya sudah mulai paham dan rasanya juga nyaman di saya alami di kehidupan sehari-hari. Niki Pak D, yang jadi pertanyaan saya itu, kalau saya zikir di sini sama zikir di rumah itu kok rasanya beda, itu kenapa Pak D? Bedanya seperti apa? Nah, kalau di sini itu bisa khusyuk, kalau di rumah itu nggak bisa, maksudnya pikiran tuh cambiang-cambiang terus Pak D. Gitu ya. Iya. Tadi sudah saya katakan ya, untuk pemula memang perlu melakukan pelatihan ekstra ya, di tempat-tempat yang ekstrim ya. Kalau di sini tuh kan saya katakan tadi gerbangnya Nusantara. Di sini banyak bersentuhan dengan alam-alam asyam ya, alamnya para jin dan gitu ya. Ketika kita membaur dengan alam-alam para jin ini, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam menuju Tuhan, dengan banyaknya godaan sesosok yang lembut-lembut ya. Contohnya tadi malam gimbal keribu itu ya. Iya Pak D. Malam dipegangin sama apa itu namanya, seseorang seperti dipegangi gitu ya. Iya Pak D. Ya itu bisa saya sebut mungkin ya bangsa kuntilanak gitu ya. Kunti gitu ya. Iya Pak D. Itu dipercaya boleh, juga nggak apa-apa ya. Wong itu juga anggap aja itu seperti sinetron yang ada di TV-TV itu ya. Tapi hakikatnya juga waktu dipegang terasa ya. Terasa Pak D. Ya, waktu membuka mata kelihatan nggak yang Nggak ada Pak D. Nah gitu ya.
ini kalau diceritakan pada orang awam ini bisa menjadi kesalahpahaman, ya dah. Nggih. Karena ini adalah sesuatu yang lembut, yang sifatnya halus. Maka dari itu, kalau ingin punya pengalaman seperti ini ya cobalah belajar untuk bersentuhan dengan alam-alam yang ekstrim, ya. Ya, Pak De. Nah, contohnya kita sering bermunajat, berzikirullah di tempat-tempat yang ekstrim, yang astral, ya. Sebetulnya sebaik-baik tempat berdoa atau berzikir itu di masjid, ya. Nggih. Nggih, Pak Kalau De. nggak di masjid ya di tempat-tempat yang bersih, ya. Nggih. Tapi kan pengalamannya kurang menarik gitu ya. Nggih. Ya dah, Kurang ekstrim. kurang ekstrim, ya. Karena Allah tuh adalah gaib sifatnya, ya. Nggih. Jadi kalau kita masuk di dalam gaibul gaib, ya kita harus belajar mengenal alam-alam gaib. Ya dah. Nggih. Nah, tapi ini Pak D tidak memaksakan, ini lagunya sifatnya pribadi masing-masing. Enggak harus siapa yang kenal Pak D harus ikut seperti ini, enggak ya. Nggih. Nah, karena ajaran yang Pak D bawa ini adalah ajaran leluhur. Nah, jadi kalau nanti dihubungkan dengan cara lagu orang sekarang, baik dengan cara belajar memperdalam tasawuf, itu sudah ada ahlinya, sudah ada mursyidnya, sudah ada kesanatannya, ya dah. Nggih. Nah kalau pada ini kan nggak jelas, ya dah. Nggak jelas ini disebut apa, ya dah. Sana juga nggak jelas, ya dah. Makanya kita apa ya, tukar pengalaman secara spiritual saja. Kita saling belajar bersama, ya. Nggih. Jadi ini Pak D ini Bu, makanya disebut Pak D karena Pak D itu menempatkan diri bukan mursyidmu, bukan guru-gurumu gitu loh, ya. Nggih. Paham ya? Paham. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan. Saya mau tanyakan lagi Pak De. Ya. Nah, di Parangkusumo Segoro Kidul ini kan sudah dicap kalau orang kesini kebanyakan tuh cari pesugihan Pak De. Padahal niat kita tuh kesini tuh bukan untuk itu kan Pak De. Ya. Nah ini biar memperjelas lagi untuk terutama keluarga saya itu gimana Ya. Pak De, Nah, kenapa kok harus di sini gitu. nah, pertanyaan yang sangat menarik ya. Nggih. Nggih, Pak De. Kenapa kalau orang ke Segara Kidul identik dengan mencari pesugihan? Ya dah. Nggih, Pak De. Nggih. Enggak usah ke Segara Kidul, semua manusia yang hidup di alam semesta ini khususnya manusia, ya dah. Iya. Nah, khususnya manusia dan juga para jin ya. Kalau hewan jelas, kalau hewan itu cuman mencari makan, Iya. cuman butuh kenyang, bisa makan, bisa kenyang, bisa kawin, punya keturunan, sudah enak, ya. Ya. Ya, Kalau Pak De. manusia hakikatnya juga semuanya cari pesugihan, ya. Cuman bedanya caranya berbeda-beda ya. Iya. Ada yang jual bakso, ya dah. Iya. Ada yang jual bubur kacang hijau, ya dah. Nggih. Nggih, Pak De. Ada yang bekerja di proyek-proyek di pabrik, ada yang di pejabat, TNI Polri, ya dah. Nggih. Itu kan cuma cari pesugihan, cari kekayaan. Maksudnya cari uang gitu loh. Ya Nggih. dah. Udah paham? Paham. Paham, Pak De. Nah, jadi yang namanya pesugihan itu tidak harus dengan yang namanya negatif ya. Iya. Hakikatnya semua cari pesugihan, Sugihan. ya dah. Iya, Pak De. Nah, coba kalau kamu bekerja apa, saya tanya, kira-kira cari kekayaan nggak? Cari, Pak De. Nah, Setiaki, Sama Pak De. ya dah. Iya. Kalau nggak cari kekayaan, nggak usah bekerja, Iya. ya. Gitu ya. Nggih. Nggih. Kayak gitu dah. Jadi gini ya, laku untuk menemukan sebuah mustika kehidupan itu tergantung niat dan tujuan. Kalau kita berniat untuk bertaqarruban ilallah, hanya menuju Allah dan bukan selain Allah, Iya. maka sudah tentu jalan kita itu benar. Karena apa? Tujuan kita itu untuk membuka kesadaran diri, ketauhidan kepada Sang Yang Maha Pencipta. Iya. Lihat, Sang Maha Pencipta menciptakan samudra yang luas ini tanpa batas, di mana mata memandangmu tidak ada sesuatu yang kau lihat selain air ya. Selain air, nggih. Nah, di mana kau memandang hamparan isinya air, disitulah kau akan menemukan mustika
penghidupanmu, betapa luasnya rezeki yang maha kuasa, yang tanpa batas yang kau saksikan. Karena air ini adalah sumber kehidupan. Dan ketika angin berhembus kencang, kalau di pantai kan anginnya kencang ya. Iya. Ini adalah pertanda sumber kehidupanmu juga. Ya dah. Nah, jadi ini nilai-nilai positifnya sangat banyak, energi positifnya sangat banyak. Nah, cuman terkadang para manusia salah dalam menggunakan. Ya, tergantung niat dan tujuan itu tadi. Kalau kita kan tujuannya satu, melakukan pendekatan diri kepada Tuhan dengan melakukan tafakur di sebuah tempat-tempat yang kita rasakan nyaman, tentram di sana, kan gitu. Iya Pak De. Nah, jadi ini lebih membuka kesadaran, intinya bukan untuk mencari pesugihan melalui gaib atau berhubungan dengan yang namanya jin itu tadi ya. Nah, gitu. Karena sebetulnya disinilah gerbangnya Nusantara. Para kesatria tanah Jawa itu kalau tidak menyambungkan rasanya dengan yang namanya disebut dengan penguasa leluhur tanah Jawa, maka akan hilang Jawanya. Karena di sini ini adalah termasuk tempat para leluhur terdahulu. Ini telah disahkan oleh Nabi Khidir. Yang namanya Ratu Kidul itu muridnya Nabi Khidir. Ya tak? Itu juga wakil-wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan kepada namanya Nabi Musa, diajak berjalan-jalan di pinggir pantai atau di laut, ya tak? Nah, kenapa? Karena dengan belajar di tempat seperti ini, kita akan cepat untuk mengubah rasa kesadaran tentang Yang Maha Esa itu tadi. Ya, kalau nggak disejarahkan dengan Nabi Khidir bertemunya dengan Nabi Musa, maka tentunya tidak ada cerita bagaimana Musa bisa membelah lautan samudra yang luas, Laut Merah namanya ya. Kan seperti itu. Jadi ya tergantung niat tadi ya. Iya Pak De. Oke Pak De, tambah satu lagi untuk menyambung pertanyaan Kang Setiaki. Jadi kebanyakan orang di luar sana, orang umum memandang bahwa orang yang pergi ke Parangkusumo itu tujuannya hanya untuk mencari kesaktian. Nah, pada hakikatnya kita kesini sama Pak D kan diajarkan untuk benar-benar menyatu dengan alam, untuk berzikir, untuk mengingat dengan Tuhan kita, dengan kepasrahan, dan Pak diajari dengan laku kesabaran itu tadi. Jadi bagaimana caranya kita untuk menerangkan kepada orang-orang yang di luar sana bahwa di sini tuh pada hakikatnya kalau belum merasakan sendiri di sini, belum mengenal Pak D yang diajarkan Pak D, bahwa yang diajarkan di sini pure semata-mata hanya untuk pelaku perjalanan ketuhanan. Ya jadi begini ya, makanya tadi saya sebut di sini tuh gerbang Nusantara, jiwa-jiwa kesatria yang terpanggil ya. Ketika datang ke sini ada yang menempa diri mengolah kanuragan, ada juga untuk kesaktian, ya toh. Ada juga yang memproses dirinya untuk mendapatkan sebuah kekayaan supaya kaya raya, ya. Dengan melakukan sebuah yang namanya kesirikan tadi ya. Nah, semua itu kembali kepada niat pribadi masing-masing. Jadi tidak semua itu demikian. Di mana itu ada tempat negatif ya, kita harus mengimbangi dengan kepositifanya. Nah, gitu loh. Jadi kita ini alhamdulillah kita mengajarkan untuk membuka kesadaran kepada Tuhan dengan selalu berpegang ketauhidan. Ini kita mengimbangi dengan hal-hal kenegatifan tadi. Maka terjadilah sinergi, kesempurnaan supaya alam ini terus berjalan. Kenapa? Karena laku newang urip iku sesuai kanggo waktu. Lalaku orang hidup itu sesuai dengan waktu yang berjalan. Maknanya nasibmu akan kamu tentukan sesuai kemauanmu. Walaupun takdir sudah ditentukan, tapi nasibmu adalah urusanmu sebagai manusia. Mau kau tentukan bagaimana. Hidup ini ada pilihan. Makanya saya sebut ini adalah gerbang Nusantara, para kesatria jiwa-jiwa yang terpilih yang hadir ke sini dengan membawa misi dan niatnya pribadi masing-masing.
Yang penting tidak usah saling menjelekkan. Yang penting saya mengajarkan di sini untuk selalu berpegang ketauhidan. Jangan mengolah spiritual Jawa kita. Maka nanti kita dengan lagu ini kita selalu berdoa. Doa kita apa? Kita mendoakan alam ini supaya apa? Aman. Supaya apa? Tentram. Supaya apa? Ayam. Sejahtera. Supaya kemarifah Roh jinawi. dengan melakukan takruban tadi, dengan berzikir di alam bebas, disaksikan dengan deburan ombak di samudra, disaksikan dengan langit yang terbuka, kita duduk di atas bumi yang lapang, kan seperti itu. Iya Pak D. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Untuk sementara ini saya pribadi sudah cukup Pak D. Setiaki? Cukup dulu Pak D. Ya begitu dulu ya. Iya Pak D. Jadi kita ini manusia lemah, manusia yang tidak berdaya. Sebagai manusia kita menempatkan diri sebagai hamba, hanya meminta kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi segala kekurangan itu adalah milik kita, kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala. Ya. Makanya kalau kita ada salah-salah kata, lumrah wong kita mah. Iya dah. Pak D. Nah, perkara Pak Demo ini dikira wong gendeng apa wong apa terserah ya. Nah, memang Pak Demo ini orang aneh ya. Terkadang ada dua sisi propaganda ya. Nah, itu juga hadiah dari Yang Maha Kuasa. Pak D menikmatinya, Pak D sangat bahagia. Iya Pak D. Karena hidup ini adalah sesuatu yang indah. Maka kita perankan sesuai dengan kuasa Tuhan. Ya. Siap Pak D. Ya seperti itu. Jadi kalau ada salah-salah kata Pak D, lumrah. Oh Pak D ini cuma orang genah ya. Jelas ya. Nah, kalau ada baiknya ya monggo. Ya, alhamdulillah. Ambil manfaatnya ya. Siap Pak D. Kalau nggak ada baiknya tinggalkan saja gitu ya. Siap. Saya kira begitu Kang Trebo Gimbal. Siap Pak D. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pertemuan hari ini, pagi ini memedalkan sesuatu yang luar biasa. Matur suwun ya Pak D. Dan tunggu konten-konten kami yang berikutnya di Kang Togo TV. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.